Nah, kami menghimbau untuk pihak Kristen melaporkan. Tetapi pihak Kristen tidak melaporkan. Justru menjadikan dia saudara. Karena katanya si Logika sudah minta maaf. Akhirnya kami umat muslim yang melaporkan. Kenapa kami laporkan? Karena di dalam kitab suci umat Kristen, di situ masih terjiplak kata Allah sesembahan umat muslim. Yang notabene-nya sebenarnya kata Allah itu tidak ada di dalam bahasa original Yunani ataupun Ibrani. Itu saja sebenarnya kami melaporkan. Nah, yang saya herannya sekarang, foto yang notabene-nya belum jelas foto itu Yesus atau tidak legalitasnya, kalian katakan sudah menista. Tetapi ada yang menginjak kitab suci kalian, kalian jadikan itu kawan sejoli kalian. Ini yang saya heran. Jadi yang mau saya tanya begini Pak Joni, penistaan ini seperti apa parameter penistaan bagi umat Kristen? Kenapa begini ya, mengatasnamakan agama dia merasa tersinggung sebagai Kristen, itu bisa diangkat ke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Yans, beliau adalah salah satu divisi hukum dari Yayasan APII. Beliau juga adalah salah satu pengacara kita, abangku, Pak John. Ya, jadi saya juga belajar banyak dari beliau. Begitu loh. Silakan Pak John. Yang mana tadi baru masuk Pak Yan? Joni. Ya, Pak yang Joni, APII. Islam atau apa Kristen Pak? Inilah dari kemarin polemiknya saya tidak menyebutkan. Saya tanya dulu supaya kita nggak salah tafsir. Boleh kan? Karena memang kita kan punya hak untuk bertanya dan hak menjawab supaya kita melihat objektivitas kita loh gitu Pak Joni. Silakan. Anggap aja saya sini berdiri sebagai Kristen Pak ya. Ya enggak Pak. Bapak kan Bapak seorang pengacara tahu kan identitas itu harus jelas Pak. Benar sekali. Kalau saya saya nanya aja gampang simpel. Apakah Kristen atau Islam? Jadi kita lihat objektif kita itu masing-masing. Ya. Tapi saya punya hak juga kan untuk tidak menjawabnya. Enggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Berarti kita akan bisa bina menilai. Barusan kan Bapak menganggap bahwa Kristen itu nggak bisa begitu Pak di dalam Islam. Saya agama Islam Pak. Saya akan bicara objektif untuk selalu satu perkara. Benar. Oke. Tadi yang Kita lanjutkan. Yang melaporkan Nora itu pribadinya Dosma atau profesinya Dosma? Sebagai pengacara, saya nanya. Kalau orang hukum atau pengacara akan tahu kode etik, Pak. Silakan. Saya tuh kurang mendalami kasus ini ya. Saya baru naik ini. Saya baru tahu ada kasus antara Nora dengan Dosma ya. Saya baru tahu. Jadi, saya mempelajari kronologis perkara sebenarnya seperti apa. Perkara yang mana? Sebentar, supaya kita kemana-mana. Bapak sudah mempelajari perkara yang mana? Dari Norma ini, apa sih? Dosma. Nora. Ya, saya belum mempelajari kronologinya Pak lagi Pak, belum. Oh gitu. Jadi kalau mempelajari kalau saya belum mempelajari atau belum tahu apa-apa, saya tidak akan bicara Pak. Itu lebih baik. Karena kalau seorang pengacara itu seorang yang tahu hukum Pak, kalau kita nggak tahu satu permasalahan, kita lebih baik diam. Kalau itu aja dulu, silakan yang lain monggo. Yang tadi bicaranya secara umum aja, enggak ke dalam ke permasalahan intinya, saya enggak tahu. Memang kan ini Nora dilaporin sama Dosma. Kan pertanyaannya simpel tadi. Ya. Dosma ini sebagai pribadi apa sebagai pengacara? Pertanyaan saya gitu loh. Kalau menurut Bapak itu pribadi, boleh sah-sah aja. Itu kan menurut Bapak ya. Ya. Kan menurut saya juga bisa nggak apa-apa. Mungkin menurut saya juga pribadi. Tapi jangan lupa Pak, profesi dia sebagai pengacara atau penasihat hukum itu melekat padanya Pak. Kan kita nih semua nih yang tahu di pengacara itu kan disumpah Pak.
Itu harus dipegang betul-betul, harus objektif. Kalau saya melaporkan misalkan Agatha, misalkan saya melaporkan Ya, pribadi. siapapun, itu kami nggak berhak Pak sebenarnya. Benar. Kalau kita objektif kan. Nah ini kalau kita harus menilai di situ, bukan ke materinya. Nanti salah atau tidak salah itu hanya pengadilan yang harus bisa menetapkan. Betul, Bapak. Yang melaporkan itu siapapun warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia berhak untuk melaporkan, dan berhak polisi atau menerima pelaporan kita. Benar sekali. Nanti dilanjut atau tidak itu urusan penyidikan atau urusan penyidik polisi. Benar sekali. Itu ya. Itu harus diingat. Jadi jangan bolak-balik Pak. Dan saya bangga dengan Islam saya. Anda harus bangga juga dengan agama Anda gitu loh. Sebagai pengacara, kalau saya Kristen nggak apa-apa. Kalau misalkan bagaimana menurut Anda ada laporan orang Islam yang melaporkan logika Muslim Pak. Oh ya. Saya harus objektif. Logika, kalau lihat apa sih kasus logika ini loh, kita objektif. Apakah itu kitab suci? Ya, saya bilang. Apa yang diinjak logika kitab suci? Ya, udah, itu salah menurut penilaian kita. Belum tentu menurut penilaian hakim nanti persidangan atau penyidik itu bersalah atau tidak. Kan begitu. Jelas ya Pak? Lanjut yang lain monggo. Penasaran aja mungkin Pak Joni. Tadi Pak Joni tahu nggak Pak Joni yang joget-joget di depan gambar Ka'bah itu Pak? Kurang tahu Pak. Saya ini Nggak tahu, Pak, ya? kebetulan saya di TikTok ini pengen nyantai sebenarnya Pak. Oh iya iya. Baik. Saya kasih tahu Pak ya, biar Bapak tahu Pak ya. Yang joget itu ya Pak Dosma itu sendiri Pak, yang memperkarakan Bunda Nora. Coba, kalau kami marah gimana bisa kami diem gitu kan, melihat orang yang sedang menghina agama kami. Maaf ya, ini seperti kami ya, orang awam nih Pak. Iya Ya, kan, Pak. joget-joget tempat apa yang kami anggap itu adalah tempat mulia lah bagi kami. Dia menyanyikan sesuatu bukan agama kami gitu kan, joget di depannya dengan nyanyian yang di gereja. Coba Pak, ya, aneh kan Bapak jadi kami, mungkin Bapak akan tertrigger juga. Ya anjir, kurang ajar banget lo kan gitu. Hari seakan-akan ingin adanya toleransi, dalam waktu yang sama beliau mempertontonkan tidak toleransian itu. Saya nggak tahu Bapak bagaimana menilainya ya. Tentu Bapak sempat berpihak kepada Pak Dosma ya. Tentu, tapi saya yakin Bapak juga punya akal budi yang bisa menilai bagaimana ini bisa terjadi. Seorang pengacara, entah tadi Pak Yan menyangka apa ini pribadi atau jabatan yang dijadikan pengajuannya kan, gitu. Mempersalahkan Bunda Nora. Oke, kita belum bisa menemukan siapa yang salah, tapi ternyata dalam waktu yang sama beliau pun melakukan kegiatan yang sangat-sangat mencederai kami. Saya nggak tahu Bapak bagaimana, kan gitu. Sementara kami begini Pak, kalau kami Muslim melihat perilaku orang Muslim yang kami anggap di luar dari nalar kami tegur. Ya, contoh-contoh Kang Yan melakukan tindakan ya, Pak Yan katakanlah nginjek gitu kan. Kitab suci orang Si lain. logika aja langsung dicontohkan, Pak. Si logika ya? Logika. Asik. Iya. Si logika Ada aja namanya langsung. logika Pak. Logika hari ini ada bersama Kristen. Ya, Bunda Nora silakan Bunda Nora yang lain. Iya. Pak Joni Begini. belajar. Silakan. Begini Pak Joni. Oh, silakan silakan. Ya, sedikit saja Bang Kuda. Begini Pak Joni. Ada saudara seiman kami yang bernama Ahmad Taufik. Kalau akun TikToknya bernama Tuan Logika. Beberapa bulan yang lalu dia melakukan suatu kalau kami bilang itu penistaan. Dia menginjak kitab suci yang diyakini dan diakui oleh Indonesia itu sebagai kitab suci umat Kristen. Videonya ada. Sebelum Ulang Bu. Gimana dulu? Dia meninggal. dia menginjak kitab suci itu pada waktu itu di depan di forum seperti ini ya, dia membuka kamera, dia menginjak kitab suci itu beberapa bulan yang lalu. Sebelum dia melakukan penginjakan kitab suci itu, dia sudah melakukan suatu kegiatan. Kalau yang sebenarnya kami pun juga pernah menegur, boleh berdiskusi, boleh berdebat, tetapi jangan sampai seperti itu. Dia memakai baju seolah-olah seperti baju Yesus, baju putih, selendang merah,
joget-joget pargoy. Nah, kami menghimbau untuk pihak Kristen melaporkan, tetapi pihak Kristen tidak melaporkan, justru menjadikan dia saudara, karena katanya si Logika sudah minta maaf. Akhirnya kami umat Muslim yang melaporkan. Kenapa kami laporkan? Karena di dalam kitab suci umat Kristen, di situ masih terjiplak kata Allah sesembahan umat Muslim. Yang notabene-nya sebenarnya kata Allah itu tidak ada di dalam bahasa original Yunani ataupun Ibrani. Itu saja sebenarnya kami melaporkan. Nah, yang saya herannya sekarang, foto yang notabene-nya belum jelas foto itu Yesus atau tidak legalitasnya, kalian katakan sudah menista. Tetapi ada yang menginjak kitab suci kalian, kalian jadikan itu kawan sejoli kalian. Ini yang saya heran. Jadi yang mau saya tanya begini Pak Joni, penistaan ini seperti apa parameter penistaan bagi umat Kristen? Nah, ini maaf sebelumnya ya, saya pengen bicara juga. Ini juga Indonesia belum mengatur standar-standar yang dianggap menista itu seperti apa batasannya, yang dianggap tidak menista itu seperti apa maksimalnya. Belum ada batasan itu kita belum punya batasan-batasan itu, Bu. Jadi gimana ya, yang namanya menista, yang sudah dianggap termasuk menista itu yang mananya? Atau meranah ke akidah, atau meranah ke mana ya, seperti kalau di Islam tuh ke dalam usul fikih, ke hukum syariatnya, atau menghina Tuhannya atau menghina nabinya, itu termasuk yang mana? Atau menghina ajarannya dengan aliran-aliran yang mananya? Kan Islam juga banyak aliran ya, Kristen pun juga banyak aliran. Nah, Beda, kalau Pak, ada aliran Pak Joni, bentar ya, saya potong, itu aliran itu beda, Pak. Lanjut, Pak. Iya. Ada satu hal misalnya gini, ada seorang Kristen juga menghina misalnya Ali. Nah, ada satu kelompok Islam juga yang sangat memuliakan Ali. Bahkan kalau misalnya ada seorang saya pernah baca juga ada yang ini kayak gini, saya nggak usah melebar ya. Pokoknya sudah dianggap suatu aliran tertentu yang dianggap menghina, dan kita tidak punya standar itu. Jujur kita belum punya lagi. Mungkin kedepannya mungkin akan disusun ini semuanya. Oke. Jadi kalau dari Pak Joni, parameter penistaan belum ada dikeluarkan dari pihak mungkin PGI, Perkumpulan Gereja Indonesia atau apapun ya. Sementara dari pihak Muslim sudah ada, Bang. Dari pihak Muslim yaitu dari MUI sudah mengeluarkan yang mana penistaan, mana yang tidak. Nah, jadi biar bisa MUI ini mengaturkan kepada umat-umat Muslim untuk mengetahui mana yang sudah masuk ranah penistaan, mana yang tidak. Begitu. Nah, kalau makanya saya pertanyakan kepada pihak Kristen, parameter penistaan itu di mana? Sehingga kita yang melakukan dialog-dialog seperti ini itu sudah bisa mempelajari, mengetahui, oh ini sudah ranah penistaan, ini tidak. Tapi ketika kita berdialog, melakukan suatu perdebatan, perdiskusian, yang namanya diskusi, otomatis yang kita bicarakan kan ini kan data, argumen kita kan menurut data, betul ya kan Pak Joni? Iya. Nah, tetapi ketika kita membaca data dari kitab suci umat Kristen, kenapa kita dikatakan menista, Pak? Bunda, mungkin sedikit tambahan Bunda ya. Kalau kita pertontonkan tadi, videonya ada kan gitu. Seorang pendeta namanya Paul Jong mengatakan bahwa itu bukan Yesus, itu tukang sampah. Gimana gitu kan? Satu bingung. Ini kira-kira menista nggak? Iya. Kira-kira menista nggak? Ya, tapi kan saya katakan tadi kan ada aliran-aliran tertentu yang tidak. Aduh, Bapak standar janda nih Pak, baguslah. Janda ini. Ya, mereka ada suatu aliran yang Yesus nggak boleh digambarkan, karena kalau di Afrika kita tahu sendiri Yesus juga berubah jadi hitam mukanya. Berarti betul. Nah,
itu cuma simbolik ya, simbolik untuk penggambaran kemuliaan, bukan gambar yang kita juga sadar itu bukan gambar aslinya. Jadi, tetapi kalau misalnya gini ya, ibu menggambarkan nenek moyang ibu seperti ini, walaupun waktu itu zaman itu nggak ada lukisan, tetapi pada saat itu dihina-hina, diobrak-abrik gambar nenek moyang ibu, paling nggak walaupun itu bukan gambar aslinya ya tersinggung ya Bu ya. Itu dasarnya. Walaupun kita nggak tahu di zaman yang mungkin 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, nenek moyang ibu belum melukis diri, tetapi digambarkan sesudahnya ya seperti itu. Padahal bukan aslinya juga. Walaupun itu asli, itu hanya foto, bukan Tuhan sebenarnya. Nah, gitu lagi. Jadi artinya gini mungkin Bunda Nora ya. Kalau begitu asal jangan orang Islam, asal itu adalah sesama Kristen gitu nggak jadi masalah. Tetapi kalau itu adalah orang Islam, jadi itu kan nggak bagus juga Pak. Betul, jujur ya saya. Di sini agak terbuka juga karena mereka berbeda paham. Saya pun juga memaklumi hal itu juga. Gimana ya? Jadi ini dilematis juga. Satu sisi dipukul sini kena di sini. Kalau dipukul sini kena di sini. Nanti ya biarkanlah. Kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah hanya milik Tuhan, manusia hanya cukup memberi peringatan. Jadi begini Pak John, ya, ada beberapa Kristen juga dari beberapa denom itu selalu bertentangan, memang betul. Bahkan yang menyinggung kata nonot pertama itu dari denom Tritunggal dengan denom Oneness, benar? Ya. Kami ada videonya. Nah iya, karena begini, Oneness ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yosefave, Yahweh. Saya sebenarnya malas mengatakan Allah ya, karena Allah itu adalah nama sesembahan umat Muslim kan begitu. Oneness mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa yang berwujud menjadi manusia, sementara Tritunggal mengatakan bahwa Allah Bapa itu tidak berwujud. Nah, ini yang menjadi perang argumen antara Oneness dengan Tritunggal. Karena begini, Yesus itu kan berjenis kelamin laki-laki, maaf. Bagaimana jenis kelamin laki-laki berarti sempurna. Yesus itu adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah, kan begitu? Ya. Otomatis memiliki kelamin. Pada umur 8 hari beliau disunat. Nah, ketika datang Tritunggal menanyakan kepada Oneness, apakah berarti Allah Bapa ini punya kelamin, punya nonat sama seperti Yesus? Karena Yesus adalah Allah Bapa. Kan seperti itu. Ya. Nah, kenapa mereka tidak dikatakan menista, Pak? Sementara ketika saya melakukan atau saudara-saudara apalagi Islam melakukan diskusi kepada pihak Kristen, kami mengatakan Yesus punya nonot, kalian bilang kalau kami ini menista. Ada yang lebih parah lagi Bunda Nora. Saya kasih tahu Pak Ajon, saya kasih tahu Pak Ajon ya. Ini pengalaman kami dalam dunia perdebatan Pak. Dulu ada seorang pendeta memberikan analogi kepada kami. Mohon maaf Pak Angon, saya potong ya Pak Angon ya. Semua kita potong. Ini Pak Joni ini bertanya aja dari Pak Joni, kita jawab saja. Jangan sampai kita kepancing. Silakan Pak Joni. Ya kita lebih fokus saja. Makanya kita lebih bilang, fokus. Kita ingin melihat parameter penistaan bagi umat Kristen ini apa gitu loh. Jadi Pak Joni sudah menjawab Bunda, bahwa tidak ada parameternya. Sebentar sedikit dulu Bang Erwin. Fokus gitu, katanya objektif gitu. Ya, sebentar dulu. Ya nggak apa-apa Bang Erwin. Karena parameter dari Kristen untuk penistaan itu tidak ada sama sekali. Nah, jadi itu saja sebenarnya dari saya Pak Joni. Nanti silahkan lanjutkan sama saudara-saudara yang lain, ya kan? Karena selaku Pak Joni ini adalah seorang divisi hukum juga, saya mohon yang objektif lah ketika menilai. Makanya saya bilang jangan membawa ranah keimanan ketika ingin bertoleransi. Begitu loh. Ya kan? Jangan membawa ranah keimanan ketika ingin bertoleransi. Tapi yang dilakukan sama Pak Dosma itu yang saya bingung, toleransi kah? Atau sudah membawa keimanan dia? Karena apa? Karena penghujat-penghujat dari pihak Kristen kenapa tidak dia laporkan? Sementara umat Muslim melaporkan saudara Islam kami karena sudah melakukan suatu penistaan, menginjak kitab suci umat Kristen
Kenapa kami lakukan itu? Karena di dalam kitab suci Kristen masih ada nama Allah yang kami jadikan itu adalah sesembahan umat muslim atau sesembahan kami. Jadi begitu Pak. Jadi tolong objektif, ya, objektiflah kalau yang namanya pengacara. Silahkan kalau kalian mau lapor itu silahkan, hak kalian. Tetapi jangan membawa kata toleransi, ya. Kalau toleransi semua akan dilaporkan. Jangan satu sebelah saja yang mau dilaporkan, menggebu-gebu dibuat LP. Ketika kami tunjukkan video hujatan tentang video hujatan dari Kristen ke Muslim, seolah-olah diam saja yang mengatakan itu toleransi. Ayo dong, banyak pihak Kristen yang menghujat Islam, laporkan. Jangan kalian selalu keluarkan toleransi. Tapi dari pihak Kristen satu pun ada laporan kalian? Tidak ada sama sekali. Malah kami yang melaporkan. Begitu, biar paham yang di bawah ini, ya kan? Pahamlah kalian. Kalau kalian selalu mengatakan tangkap Nora, tangkap. Kalau perlu kalian undang ke rumah untuk minum teh, makan goreng pisang. Emang sudah ada ini ya putusan bahwa Nora itu melarikan diri DPO gitu? Atau Nggak tahu saya. atau dijadikan tersangka gitu, minimal tersangka deh, minimal nih, ada nggak? Belum. Oh, itu ini tangkap Belum. dosma juga jangan. Kita muslim ini, saya bicara harus positif ya, dalam arti objektif. Nah baru laporkan, nah itu baru gitu loh. Atau periksa, kan jelas ya, itu lebih jelas gitu. Jadi kita jangan terlalu banyak bercerita. Pak Joni ini divisi hukum apa ya Pak Joni? Aduh, saya kurang ngerti hukum juga Pak. Dari tadi saya dengar kan Anda bicara hukum, makanya saya naik ke atas Bang. Walaupun saya nggak tahu hukum, saya ini ya nggak kayak dosma lah gitu loh. Tapi minimal pengetahuan saya tentang hukum tidak disalahpergunakan gitulah. Silakan. Oh gitu. Ya iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan Pak Joni. Undur diri dulu ya. Sedikit Pak Joni, sedikit ya. Aduh. Saya ingin menambahkan dari Bunda Nora bahwasannya yang menjadi alasan kita itu melaporkan saudara kita bila itu melanggar dari kaidah-kaidah atau adab sebagai seorang muslim itu, selain di sana itu ada lafaz Allah ya, walaupun Latin, tapi yang kedua perlu diingat begini, ada satu kejadian itu pasti ada balasan. Nah, yang kita takutkan itu ada balasan di mana pada saat dimulai orang kita sesama saudara kita muslim menginjak kitab yang dianggap suci oleh keimanan orang lain, ada kalanya nanti orang itu menginjak kitab kita yang merasa dirinya itu balas dendam. Nah, ini yang kita jaga dan itu terjadi. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau kita hidup di Indonesia ini semuanya banyak yang sudah tahu ya tentang pasal penistaan agama. Di mana di sana itu diatur, sedikit kita pernah dengar ya, bahwasanya kita itu dilarang menafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran ayat atau data primer yang ada di dalam kitab suci. Itu penistaan loh. Nah, jadi kita menafsirkan kitab suci orang lain di luar penafsiran pokok ayat-ayat primer, itu penistaan. Pasalnya ada itu. Nah, tetapi kalau sesuai dengan data itu nggak masalah. Diskusi pun kalau menafsirkan data pokok, dia lagi telepon Bang Erwin, percuma juga, biarin aja dulu. Jadi mohon maaf ya Pak Joni, saya dari awal saya dengerin di bawah itu, walaupun nggak tahu, saya makanya naik ke sini, walaupun saya disuruh sama anaknya Abah, suruh naik, Abah Iwan ya, bukan Abah Anis, Abah Iwan, saya diemin dulu gitu. Biar Pak Joni itu, saya pengen tahu Pak Joni ini supaya objektif untuk menilai dan apakah tahu kasus posisi masing-masing gitu loh. Jangan sampai kita di media sosial ini salah bicara begitu Pak Joni. Kalau memang merasa dosma itu pintar, berilmu, sudah laporkan, gak usah bikin apa-apa, gak usah joget-joget gitu loh. Itu kan joget-joget itu di depan Ka'bah, sedangkan majelis haram itu tempatnya kitab.
ya kan? Rukun Islam kalau Bapak Muslim, rukun Islam itu ya situlah Pak terakhir Pak. Masjidil Haram ini kan tempat ibadah kita Bang, betul nggak? Bukan tempat ibadah Pak, tempat menghadap Arah kiblat. arah kiblat. Masjidil Haram yang kita ini ibadah Oh, kita iya. bukan tempat ibadah bukan. Betul, Saya tempat nanya. ibadah. Iya, tempat ibadah itu. Ya, tapi kalau tentang lukisan itu bukan. Hah? Lukisan itu bukan. Bapak bilang bisa bilang lukisan itu bukan gimana? Tempat ibadah itu adalah Masjidil Haram dan Ka'bah itu adalah arah kiblat. Betul. Benar kali. Terus kalau saya nih, apa bedanya Masjidil Haram dengan Dosma dengan Ratu Entok? Apa bedanya? Nanti Apa kita bedanya? cari saya ini ada meeting sebentar dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Kalau rantai itu kita bisa bisa ngebuktikan bahwa itu Yesus atau enggak. Kalau kami bisa membuktikan bahwa itu di rukun Islam itu ada di situ, Pak. Rukun Islam kami. Saya juga Oke, lapar. ya. Silakan. Saya ya, Bu Nora juga. Bu Nora dan saya mohon pamit, mohon izin ya. Siap Pak Oke, Jon. terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Nah, benar Semuanya Pak Ustadz Erwin, Pak Yan, mohon Ya. izin ya Kanora, izin turun dulu. Kenapa harus turun? Nggak usah turun, Enggak. naik aja. Jangan gitu Pak Ustadz. Inilah ada masalah sedikit nih Pak. Saya benar sih boleh Kang Yan untuk Silakan Kang Angon, silakan. 25. Tapi yang begini ya, teman-teman sebentar Kang Angon, sebelum ini kita nggak usah masuk materi yang ada pelaporan di Enggak. mana-mana gitu ya. Silakan. Jadi saya melihat gini lah, yang di bawah ini loh. Begitu nafsunya kalian ya dengan tulisan-tulisan yang kurang ajar sebentar. Ya, yang seakan-akan membakar ya, mengharapkan Bunda Nora masuk ke dalam bui. Tangkap Nora itu kan sesuatu yang tidak bagus. Kalian tidak tahu hukum, kami sedang menjelaskan hukum, kalian masih aja di bawah nulis begitu. Mungkin nggak ada salahnya kan juga belajar gitu loh. Ya, belajar untuk melihat sesuatu dengan jujur, dengan apa yang kita bahas sekarang. Kenapa sih gitu kan? Untuk jujur terhadap diri aja kita agak sulit banget. Ya, padahal kita sedang membahas, menjelaskan apapun yang sedang kita lihat di sini. Anda berhak mendengarkan apa dan bagaimana sesuatu terjadi. Penilaian harus jujur. Ya, itu yang saya harapkan kepada kalian. Kalian harus banyak belajar serius. Kalau begini caranya kalian begitu emosional, melihat ingin Bunda Nora di penjara punya mana? Sebab kita kan punya negara hukum ini. Ya, teman yang Anda percayakan, pengacara yang Anda percayakan berbuat seperti itu. Sementara Anda seakan-akan tutup mata, tutup telinga. Bagaimana bisa kalian mengharapkan ada keadilan ketika Anda meminta kepada kami damai? Ya. Sementara Anda sedang menginjak perut anak saya. Anda sedang menginjak kepala ibu saya. Anda ngajak damai. Kan nggak mungkin. Analogi seperti itu, ilustrasi seperti itu. Kalian sedang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang kita percayakan. Tetapi kalian ingin melakukan sesuatu yang justru itu menabrak daripada apa yang kalian inginkan. Pengacara Dosma melakukan sesuatu tindakan yang tidak seperti kita harapkan, sementara dia mengharapkan sesuatu diberikan kepada kami. Biar adil kan begitu orientasinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat teman-teman kalian, orang-orang yang membakar, memberikan provokasi, orang-orang di luar negeri. Pikirkan oleh kalian. Kalau kami marah, ya hanya kalian yang kami hajar. Karena mereka yang memprovokasi di luar negeri. Mojong luar negeri. Si kampret siapa? Taifuddin Ibrahim ada di luar negeri. Lina Wijaya baru kabur. Lina Wijaya mau kabur sekarang. Coba. Tambah lagi siapa tuh teman-teman yang di luar negeri sekarang? Si Palermo juga katanya di luar negeri. Yang pengecut siapa Pak Budangon? Itu dia. Yang jadi masalah ketika mereka membakar, terjadi kebakaran di Indonesia, maka kalian yang jadi masalah. Maka benar kata seorang pendeta tuh, hati-hati. Kalian jangan terprovokasi oleh orang yang berbuat onar di luar negeri, provokasi luar negeri, kalian yang diembat oleh orang muslim.
Karena kita bicara agama di sini, dia mengatasnamakan agama. Saifuddin Nobre mengatasnamakan agama. Si George Bojo mengatasnamakan agama, menghina agama Islam. Sementara yang ngomong yang hina adalah orang-orang Kristen. Kecuali kalau Bojo ngakunya ateis, si Saifuddin ateis, mungkin kalian selamat. Mereka berkeagamaan Kristen, bangganya dengan haleluya, bangganya dengan kekristenan. Dihinanya umat Islam di Indonesia. Di Indonesia banyak orang-orang Kristen yang mungkin juga tidak tahu tentang apapun. Lu berpikir loh, orang kalau digaung terus akan marah. Ketika kami marah, kalian yang kena. Tadi saya dengar di si logika, saya nggak mau terjadi apa yang terjadi di Ambon ya Kang ya. Kalau gitu yuk kita damaikan diri Anda sendiri gitu loh. Tahu peperangan tidak akan terhindar kalau kita di antara kita tidak melakukan sesuatu yang mencurangi orang lain. Sekarang kami lihat ada kecurangan, kami suruh diam. Ada orang yang provokasi, kami harus diam. Lu bangsa apa sebenarnya? Lu manusia apa sebenarnya gitu loh. Adil itu pendekatan kepada takwa. Coba kalau bicara adil, nggak mau nyubit karena nggak mau dicubit, nggak mau nyakiti karena nggak mau disakiti. Sementara semuanya terjadi dalam sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi. Itu dulu mungkin Kang Yan. Ya dari saya, semoga saya nggak offset nih. Saya nggak offset ini sebenarnya. Lanjut. Sedikit Bang Saya bukan ini yang punya Komal, kan hostnya nih. Oh ya, diserahin ke host lah. Ada satu ending gini Bang Yan ya. Sebagai edukasi juga, bahwasanya kita itu harus membiasakan kalau kita berkomentar itu melihat satu runtunan awal sebuah cerita. Apa sih sebabnya, awalnya bagaimana, jangan hanya mendengarkan sepihak terus menjustis. Contoh nih, logika mengatakan seperti ini, bahwasannya apa yang dia lakukan itu tidak pernah diingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan sudah bergabung dengan api. Yang ketiga, dia mengatakan kok baru sekarang diingatkan, kan begitu. Nah, kita lihat runtunannya, kita punya buktinya semuanya, bahwasanya logika melakukan sesuatu hal yang kita anggap ya itu mewakili umat Islam. Kalau secara pribadi terserah, kalau nggak dipublikasi, tapi ini dipublikasi sebagai seorang debater, berbuat yang kita anggap itu tidak sesuai dengan akhlak seorang muslim, kita ingatkan. Nah, kita ingatkan. Ya, kalau mau mengindahkan silakan. Yang kedua, kita ingatkan. Tetapi pada saat ini setelah bergabung dengan orang-orang Kristen mengatakan kok baru sekarang diingatkan, kemarin tidak. Ini sudah tidak sesuai dengan fakta. Setelah itu kita punya bukti juga bahwasanya fitnahan logika itu sangat luar biasa. Ada nih, ada sebuah pernyataan bahwasanya Bang Zuma itu dikatakan menginjak ayat Bible. Nah ya kan pernyataan itu. Kita lihat runtunannya. Orang itu tadi pagi bercerita begini, menginjak tulisan yang isinya Bible. Nah pertanyaannya, awalnya gimana? Si Lina Wijaya meletakkan sesuatu yang tidak seharusnya. Tak kasih contoh, rumahmu dikasih telek sama tetanggamu, padahal tetanggamu nggak bilang. Terus rumah kamu bilang gini, ini telek siapa? Dibuang, dibakar. Kok tetanggamu marah? Kamu yang senewen. Gitu loh. Jadi Lina Wija menaruh sesuatu, setelah itu sesuatu dibakar sama orang yang memiliki tempat. Kok emosi? Dikatanya menista katanya. Ini kan senewen. Lihatlah runtunan cerita. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya sekelompok logika yang tadi pagi itu orang senewen semua, termasuk Laskar Kristus. Saya sebutkan, saya bisa membuktikan karena saya punya videonya, pernyataan itu. Jadi orang-orang Kristen di sini kelihatan sekali memanfaatkan situasi, tidak tahu awal ceritanya, menjustis bahwasannya kok umat Islam tidak mengingatkan dari dulu, kok tahu-tahu menginjak tulisan yang dari Bible, nggak melihat Lina Wijaya kesana itu ngapain gitu loh. Iya Kang Budangon ya, kesana Kang Budangon ya kan, nggak ngundang kan, bertemu nih Kang Budangon nih, sudah itu kaosnya dibakar, kok tersinggung kan. Ini kan senewen ini, Oten ini Oten yang senewen
Itu loh. Ya, betul betul. Ini izin Bang Lanjut. Erin izin dulu. Ini ada tamu dulu. Bang Naga monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau saya sampaikan. Siap. Oten, kau bilang tangkap itu Nora, tangkap itu Nora. Kau tahu nggak? Orang Muslim itu tidak akan lari mempertanggungjawabkan apa yang dibuat. Itu yang pertama. Kau camkan itu. Bukan kayak si Pojang, si Edis TV lari keluar. Kami Muslim itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau yang didebat selama ini, yang didebatkan selama ini itu sesuai dengan isi Bibelmu. Kalian udah merasa maling, dengan bangganya kau curi-curi punya Islam semua Allah dan Tuhan-Tuhan Bali kau curi. Apakah itu yang kalian banggakan? Pedelah kalian dengan agama sendiri. Saya dari Bang Faruk, saya di sana, Bang Faruk saya moderator, di Wiripa moderator, dan di Bang Dalbu saya moderator, sama itu Nora pasti insya Allah udah kenal saya, karena kami sering satu room. Ingat, kami mempertanggungjawabkan apa yang kami buat. Kalau salah silakan kita buktikan. Siapa yang banyak masuk apologet Kristen atau Muslim, kita tunggu, kita buka semua di pengadilan. Itu siap. Sama si Dosman yang joget-joget di gambar Ka'bah, kami tunggu. Nggak usah kau typing-typing tangkap Nora, kami tidak akan lari sejengkal pun. Itu Nora tak akan lari. Akbar. Allah. Ya. Allahu Akbar. Horas Medan. Semangat Bunda Nora. Siap. Aduh, enggak, kalian jangan gitu dah. Nanti kalian rindu sama saya loh, netizen. Lihat wajah saya, cantik. Api Jabar kemarin saya di follow akun saya kan set yang set Dragon saya kan udah saya follow balik. Ini kan akun saya kan baru bangkit. Kalau mau diturunkan diturunkan aja. Saya baru mungkin mau naik Oten. Saya itu aja karena saya minta naik, saya panas. Saya nengok Oten yang di bawah itu. Siap. Bang, terima kasih. Pak Naga, ya akun yang Siap. Kami sering teman-teman ya. ini. Siap. Makasih Pak Naga untuk Siap, saudaraku. Siap. masukannya membuat kami semangat. Insya Allah kita harus semangat. Muslim Harus semangat. Muslim harus semangat. Muslim harus kuat. Identitas kita jelas, siapa kita jelas kok. Pun tidak akan lari. Muslim apapun dibuat mempertanggungjawabkan. Pak Naga, kita dengan sesepuh kita untuk memberikan arahan. Siap. Silakan, Abah. Percuma lu naik kalau nggak berbicara. Silakan, harus bicara. Silakan, Abah. Siap, Bang Naga izin diturunkan izin. Siap, turunkan aja. Ya, terima kasih Pak Naga. Sama-sama. Nuhun. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Dominik, monitor Bang Dominik. Iya, selamat malam semuanya saudaraku. Oh, Muslim Kristen Bang? Katolik Kristen. Katolik Kristen. Lanjut. Siap. Dilanjut Bang. Mungkin Oke. ada yang mau disampaikan begitu Bang? Ya, Izin Bang, sebelumnya Bang. Siap. Iya, saya sebagai penonton itu ya, yang di bawah, alhamdulillah Muslim yang buta hukum dan tidak tahu apa-apa tentang hukum, tapi cuman punya emosi kalau nggak dengar cerita-cerita yang seperti bola liar gitu ya. Saya berharap gini, termasuk kasus hukum yang kemarin, kasus gondrong-gondrong itu, sebetulnya saya pengen segera disidangkan gitu ya. Bagaimana proses sidangnya sebagai pintu masuk, nanti ada ketetapannya gitu ya. Kalau sekarang kan cuman pada merasa paling benar gitu ya. Kalau udah ketahuan di persidangan itu kan jelas gitu ya. Dan saya barangkali pengen ada siaran langsung gitu, baik di TV atau di Komal gitu, supaya jelas gitu Bang. Terima kasih. Tenang Pak, tenang. Siap. Semua kita serahkan ke penegak hukum Pak. Tenang saja. Ya kalau bisa
Iya, kalau bisa pengen secepatnya gitu sidang. Saya pegel kadang-kadang ini. Saya yakin banget nggak ada salah. Jangan ke kami Pak, ngomongnya nanti ke ke Polda Sumut sono itu loh. Cari obat pendorong, Pak. Waalaikumsalam. Siap, Abah. Bang Erwin jangan tangkap Abah, Bang Erwin Abah takut, tolong Bang Erwin. Saya ini takut ini. Rumah saya di dalam hutan Abah. Kenapa kalian baru didengar dilaporin sudah pada lari ke luar negeri? Malu-maluin. Benar gini, betul Bang. Sebenarnya gini Bang. Kalau saya melempar batu, berarti saya yang ngelempar batu, nggak usah lari gitu loh. Ini kebanyakan udah melempar batu dia lari gitu loh. Siap-siap paspor, hadapin aja, dipanggil ya datang. Lempar batu. Nanti pun kalau misalkan pemeriksaan kita nggak ini, ya udah kelar gitu. Itu aja. Kita cuma dari pimpinan kita dari Bang Juma dan ke bawah semua. Kalau kita berbuat ya kita harus bertanggung jawab apa yang kita perbuat, mah gitu, betul? Betul, Kang Ian. Kenapa sekarang meributkan Bunda Nora tangkap, Bunda Nora tangkap? Tuh yang bunuh Tuhan kau yang tangkap. Kenapa itu pembunuh dibiarin? Kau ini. Enggak, kenapa Bunda Nora ditangkap? Bunda Nora tuh ada, coba kalian tangkap tuh. Nah, kalian pegang tuh, ada fotonya, ada gambar orang. Kalau mau nangkap yang lain monggo gitu loh, silakan. Kalau bisa ditangkap oleh apa? Undang-undang, bukan oleh kita gitu loh. Main tangkap saja. Harus ada dulu dong pelaporannya, nanti kan setelah di BAP baru nanti itu pelaporan itu kan digelar perkara apa udah sama orang-orang ahli, digelar perkara mencukupi enggak, ada enggak unsur pidananya, baru naik ke lidik gitu, bukan langsung ada laporan tangkap negara beli pisang goreng bah, emang beli pisang goreng bah, bawa duit, bawa kres satu aja. Kecuali ada beberapa hal mengenai ini udah kena, dia ini langsung ditangkap ada bah. Salah satunya untuk memperkuat itu bahwa dia pernah bentar bah, bahwa dia pernah melakukan hal itu dulu. Dia dipenjara karena hal itu, penistaan, dan sekarang melakukan penistaan lagi dengan perbuatan yang sama bah. Itu nggak usah lama-lama bah, cepet itu. Siapa tapi contohnya? Edukasi Bang Yan ya, iya, kita mengedukasi ke teman-teman ini ya. Bang contohnya kan, Saifuddin Ibrahim, iya kan? Terus contohnya lagi anak Batak, mohon maaf untuk teman-teman dari suku Batak karena dia pakai nama Batak gitu loh, jadi ke bawah-bawah. Dulu pernah kami menyarankan untuk tidak pakai anak Batak gitu loh ya, karena ke bawah suku itu. Lanjut. Betul, Bang Erwin. Lihat kita berdiri di depan Polda, di depan Polres, apalagi nanti di depan Mabes ya, udah siap berondong-bondong, beresin kapor, bawa bikin paspor. belum apa-apa sudah bikin paspor duluan. Betul. Silakan Bang Dominik. Usulan saya begini, kalau bolehlah kita itu berdamai saja, jangan mencari musuh begitu, kita aman-aman di negara ini NKRI. Nah, betul itu ya Pak Domini ya. Bukan gini Pak Domini, kami nggak mencari musuh, tapi kami nggak akan nggak akan mundur kalaupun ada musuh di depan itu loh Pak. Kecuali ya beliau lah yang kemarin maju, tapi waktu kita mau maju dia yang mundur itu ya, begitu Pak. Di dalam Islam itu jelas ya Bang Domini ya, kita itu diajarkan untuk bisa membedakan siapa kafir yang pantas dilindungi, yang pantas untuk kita lihat, dan yang Bang Erwin itu lihat Bunda Nora ditangkap. Yang pantas kita perangi. Dalam arti kita perangi itu perang argumen. Siapa orang yang pantas kita lindungi? Contoh nih, kita punya tetangga, hubungan manusia dengan manusia baik, bermasyarakat baik. Kalaupun ada umat Islam mau mengganggu, kita wajib melindungi kafir yang seperti ini. Ada juga yang kafir sebagai penghujat, nah kita perangi apa? Narasinya.
Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Orang-orang Kristen ini banyak yang tidak tahu bedanya monolog dan kita diskusi. Diskusi itu ada hak jawab, tapi monolog itu menafsirkan kitab orang lain tidak sesuai dengan kaidah dasar penafsiran pokok dan tidak sesuai dengan data-data primer. Kita tahu itu. Nah, bagaimana juga kita begitu Bang Erwin. Jadi gini, apakah itu dialog, apakah itu monolog? Yang banyak itu monolog, yang banyak kena. Nah, apakah itu makanya kan dialog itu kena, bisa kena. Kenapa? Misal waktu kita mengingatkan, ini sudah tidak masuk ranahnya, ini bisa penistaan. Kita mengingatkan, tapi masih terus 2 kali atau 3 kali, insya Allah Bang, ini bisa naikin. Asal ada mengingat, begitu ya. Kecuali misalkan dikatakan, oh iya maaf, diteruskan lagi, itu nggak ada kena. Insya Allah enggak. Percaya sama saya. ya, kalaupun diskusi, kalaupun tidak ada datanya, itu ya tidak sesuai dengan data yang ada, ditafsirkan itu juga nggak boleh gitu, Pak Domini. Ya, kalau boleh lah. Kalau memang itu di Alkitab tidak sesuai ya, ya kamu yang tahu ya diam-diam aja. Kan kasihan dong kami umat yang biasa. Ketika kamu berdebat seperti ini, jadi seolah-olah NKRI ini kita sudah tidak berteman lagi. Gini Bang, jangan bawa ke NKRI Bang. Tentang benar, toleransi Bang. kami Benar, jangan diajarkan sama-sama itu. namanya. Karena kami di dalam ayat kami ada tentang toleransi Bang. Coba di ayat Iya. Abang ada nggak? Tentang toleransi itu kita Dari Kang Yan, sama-sama ya. toleransi. Satu hal, toleransi umat Islam nggak usah diajari. Kalau memang kami tidak toleransi, sudah habis. Nah itu loh, wujud toleransi. Kita selama ini hidup rukun damai. Bagaimana ini awal mulanya? Contoh ya, banyak sekali penghujat Kristen, tetapi tidak ada satu orang pun dari Kristen itu sendiri yang mengingatkan. Tetapi di dalam Islam jelas umat Islam yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam, bahkan kami laporkan gitu. Nah itu, ini sebagai bukti kami laporkan, kami ingatkan sekali 2 kali, kalau 3 kali tidak bisa, yang sekiranya itu terindikasi bisa memecah belah keutuhan toleransi antar umat beragama, kita tindak tegas. Itu Pak, itu bukti, itu nyata. Mungkin harusnya berkali lagi mengatakan begini lagi Pak Erwin ya. Saya katakan gini Pak Domini, kalau Bapak tidak suka adanya keriuhan ini, kekacauan ini, ketidaknyamanan ini, maka kalian harus bergandeng bersama kami. Ketika ada orang kurang ajar menghina Islam, Anda harus naik, bangan kami. Saipudin, berhenti lu ngomong, kurang ajar lu, kan gitu. Lu di luar negeri lu aman bisa ngomong seenak udah lu, sedoer bibirmu. Tapi kami di sini yang ada yang bahaya. Kami Kristen di Indonesia, begitu mestinya Pak. Kami nggak mau kok adu domba seperti ini. Mulut kalian mulut provokasi, begitu mestinya. Bapak ngomong ke si Palermo, Bapak ngomong ke sudah marah. Kenapa Kang? Edis TV itu saya sudah marah. Iya makanya nanti kami dukung. Jadi artinya yang saya maksudnya adalah kalau ini masalah ini dianggap berbahaya bagi kita semua, Bapak bilang NKRI ya, dan benar teman-teman saya mengatakan Bapak nggak perlu ngajarin kepada kami arti mana toleransi. Tetapi kalau saya Bapak merasa bahwa orang Islam layak untuk dijadikan teman Bapak oleh Bapak, maka saya bilang tadi kita hajar orang-orang yang kurang ajar selama ini memecah belah kita, memprovokasi kita. Mereka di luar negeri loh Pak, mereka bisa hidup bebas di sana. Ada apa Pak di Indonesia, maka Bapak yang kena, kita orang Indonesia yang kena. Yang namanya perang kalau nggak membunuh ya terbunuh, kan gitu kan resikonya itu. Bagi kami di bawah, coba tanyakan, di bawah apa, bagi kami umat muslim kalau bicara perang bukan sesuatu yang ditakutin. Kutiba alaikumul kita, diwajibkan kamu berperang, padahal berperang sesuatu yang kamu benci. Lihat Qurannya Pak. Tapi bukan berarti kami mau perang, bukan. Tetapi kalau kami diusut, ya kan, kami apa istilah dikelek-ketek, kalau orang Sunda bilang dipancing-pancing, ya jangan salahkan kami kalau kami bergerak, kan gitu. Maka di sini sekali saya katakan, ketika Bapak melihat ada hal yang tidak bagus, teman ajak teman kekristenan. Masanya kita untuk bersatu. Kami tidak memaksa Bapak untuk masuk ke Islam, catat Bapak. Dan ini Raja Rasulullah kami. Ketika Rasul menjadi seorang pemimpin di Arab sana, di Madinah sana, dia tidak memaksa seluruh orangnya harus berislam, tidak.
Silahkan hidup berdamai. Suku ini tidak lebih hebat dari suku ini, suku itu lebih... Terus mereka adalah satu dalam naungan kepemerintahan Rasulullah. Hidup bersama, orang Yahudi hidup berdampingan. Ketika ada yang menyakiti Yahudi, maka Islam Kristen bersatu. Gitu. Bang, Ini kalau yang tidak ada Bapak, Katolik, Bang, Kenapa, kita Pak? sudah hancur, sudah lama hancur Indonesia. Kalau tidak